Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hama mayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Untuk gerilya semesta, Genkobi Gerakan Konservasi Binatang Indonesia sedang berada di Pondok Usuludin, dusun Bawang, desa Ngadirjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Nah, karena di Pondok Usuludin sendiri menggunakan landasan pikir pendidikan teologi, ekologi dan humanisme. Jadi untuk pergerakan Genkobi di sini itu lebih cenderung untuk pendidikan ekologi atau ekosistem. Nah, untuk melestarikan alam sebenarnya butuh tanggung jawab semua disiplin ilmu dan semua lini elemen sosial termasuk para agamawan. Nah, untuk para aktivis lingkungan hidup juga sebenarnya butuh merangkul semua pihak. Karena kita bukan dewa atau Tuhan yang mampu menjaga alam sendirian. Baik, hari ini saya akan berbicara soal keong. Ini akan saya lepas di kolam, dan kebetulan kita juga di areal praktek pertanian para santri. Ini pertanian organik. Nah, kenapa ini saya lepas di sini? Ini akan kita buktikan jika di para petani ini dianggap hama karena memakan tanaman-tanaman pertanian. Tapi untuk Genkobi sendiri dan untuk pola pemikiran di Pondok Pesantren Usuludin sendiri sebenarnya dianggap hama atau mungkin dianggap gulma itu karena minimnya keilmuan kita dalam memanfaatkan atau mengetahui manfaat dari apa yang kita sebut hama dan gulma. Karena semua makhluk diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai tugas masing-masing. Mereka beribadah hidup itu dengan cara mereka masing-masing, dan semua makhluk itu dibutuhkan untuk keseimbangan alam. Nah, jika keong ini bisa kita manfaatkan, nah ini kan berarti sebagai produk, bukan sebagai hama pengganggu. Ambil contoh lah, misalkan untuk pakan ternak atau mungkin untuk tambahan gizi. Nah, walaupun kalau misalkan dari perhitungan fikih, nah ini sebagian ulama ada yang mengharamkan, ada juga yang menghalalkan keong. Nah, pertama yang mengharamkan itu karena dianggap ini mampu hidup di dua alam, padahal tidak. Nah, keong itu masuk ke air itu hanya untuk berendam, jadi dia tetap membutuhkan oksigen lepas, dan ada perhitungan menjijikan. Nah, berarti kalau kita tidak jijik, ini tidak haram. Nah, terlepas dari perhitungan halal atau mungkin haram, kalau misalkan ini kita gunakan sebagai survival, nah ini kan sah-sah saja karena dalam keadaan darurat kita sah. Jadi ini juga bisa untuk belajar para santri bagaimana survival dan menata ekosistem. Ini juga coba kita lepas. Ini bilang udah ada enceng gondok ya, untuk makanan mereka. Telur-telurnya siapa tahu menetas. Nah, ini ke depan juga
akan diternak, karena siapa tahu nanti memelihara apa bebek, entok, atau ikan-ikan pemakan daging seperti lele, atau mungkin apa namanya bawal, ini bisa untuk pakan. Jadi kita tidak ketergantungan oleh pabrik. Jika dalam bertani dan beternak kita ketergantungan oleh pabrik, ya nanti kita akan disetir oleh pabrik, dan kos produksi dalam pertanian atau mungkin dalam peternakan ini akan membengkak. Sebenarnya kita dalam bertani atau mungkin dalam beternak itu cukup menata ekosistem yang ada di sekeliling kita. Nah, misalkan seperti ini kita miara ikan, nah, sebenarnya tidak harus membeli pelet, kita bisa menumbuhkan plankton, kita bisa ternak cacing, kita bisa apa namanya menanam pohon-pohon yang memang untuk pakan ikan. Nah, misalkan ini kan melem, kemudian nila, nah ini bisa kita kasih makan kangkung, terus apa daun pepaya, daun singkong. Nah itu kita jadi tidak harus membeli pelet. Nah kalau petani tidak bisa menata ekosistem dalam pertaniannya, atau peternak tidak bisa menjaga ekosistem di dalam arealnya, ya nanti kita akan ketergantungan. Nah, termasuk bagaimana kita mengenali fungsi tanaman-tanaman ini juga penting dalam menjaga ekosistem. Misalkan nanti yang godok ini juga bagus untuk pakan bebek, untuk pakan entok, kemudian untuk membuat apa namanya tanah gambut, nah, sebagai media tanam bagus. Baik, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hamamayu hayuning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.